Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen selaku pembimbing 1 saya dan Ibu dosen selaku pembimbing 2 saya, serta Bapak dan Ibu dosen selaku penguji saya, serta teman-teman yang telah bersedia mengikuti seminar skripsi saya. Di sini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya, yaitu perancangan dan pembuatan aplikasi pendataan data pelanggan IndiHome menggunakan framework Codeigniter 4.0 dengan studi kasus di PT Telekomunikasi Kabupaten Manokwari yang bernama Novita Sari Simanungkalit, NIM 2017-65047, Teknik Informatika. Adapun isi dari skripsi saya yang pertama itu latar belakang, yaitu perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa manusia memasuki kehidupan yang berdampingan dengan informasi dan teknologi itu sendiri. Yang kedua, database merupakan sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Oleh sebab itu, penulis memilih judul untuk melakukan penelitian skripsi, perancangan dan pembuatan aplikasi pendataan data pelanggan IndiHome menggunakan PHP Framework Codeigniter 4.0 dengan studi kasus di PT Telekomunikasi Kabupaten Manokwari agar database sarana distribusi pada PT Telekomunikasi Kabupaten Manokwari dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Rumusan masalah dari skripsi saya berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: 1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi pendataan pelanggan IndiHome yang dapat dipergunakan oleh PT Telekomunikasi Kabupaten Manokwari. Yang kedua, apakah dengan adanya aplikasi tersebut dapat membantu pegawai dalam pekerjaannya melayani pelanggan. Batasan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Batasan masalahnya yaitu: 1. Menghemat waktu dalam pengolahan data pelanggan. Yang kedua, memperoleh keakuratan informasi yang lebih dibandingkan pengolahan data pelanggan secara manual. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian skripsi ini yaitu: 1. Menghemat waktu dalam pengolahan data pelanggan. Yang kedua, memperoleh keakuratan informasi yang lebih dibandingkan pengolahan data pelanggan secara manual. Manfaat penelitian skripsi yaitu: 1. Dengan adanya aplikasi ini, pegawai lebih dengan mudah lagi melayani setiap pelanggan dalam penggunaan IndiHome. Yang kedua, pelanggan tidak perlu lagi mengantri dalam mengambil formulir karena pegawai bisa langsung mengisi data pada aplikasi, sehingga pegawai bisa langsung memproses setiap data pelanggan yang telah terdaftar pada aplikasi tersebut. Tinjauan pustaka terdiri dari: 1. Pengertian dasar sistem informasi, yang kedua exam, yang ketiga UML, yang keempat Sublime Text, yang kelima MySQL, yang keenam Apache, yang ketujuh HTML, yang kedelapan Codeigniter atau CI, yang kesembilan Model View Controller atau MVC, yang kesepuluh Entity Relationship Diagram atau ERD, yang ke-11 Data Flow Diagram atau DFD. Metode perancangannya: yang pertama, perancangan antarmuka, yang kedua, perancangan struktur halaman aplikasi, yang ketiga, perancangan proses, yang keempat, pengujian black box. Metode penelitian. Waktu penelitian. Rencana kerja skripsi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kegiatannya: yang pertama, analisis, yang kedua, desain, yang ketiga, implementasi, yang keempat, pengujian. Hasil dan pembahasan use case. Di sini admin dapat melakukan login, admin dapat melakukan lihat data pegawai, admin dapat melakukan edit profil, admin dapat mengganti password, admin dapat lihat data pelanggan, admin dapat lihat data pembayaran dan melakukan logout. Pegawai dapat melakukan login, edit profil,
ganti password, lihat data pelanggan, lihat data pembayaran, dan melakukan logout. Yang kedua, diagram konteks atau DFD level 0. Di sini admin bekerja untuk admin memasukkan data login, admin dapat memasukkan data pegawai, data pelanggan, data pembayaran ke dalam aplikasi pengolahan data pelanggan, lalu aplikasi pengolahan data pelanggan mengeluarkan kembali atau mengembalikan kembali info pegawai, info pelanggan, info pembayaran kepada admin. Sedangkan pegawai dapat memasukkan data login, data pelanggan, data pembayaran ke dalam aplikasi pengolahan data pelanggan, lalu aplikasi pengolahan data pelanggan mengembalikan kembali info pembayaran, info pelanggan kepada pegawai. Dan pelanggan hanya dapat mendapat info pelanggan dari aplikasi pengolahan data pelanggan dan info data pelanggan dari proses aplikasi pengolahan data pelanggan. DFD level 1. Admin memasukkan data login ke dalam proses login, lalu proses login mengeluarkan info login atau mengembalikan info login kepada admin. Yang kedua, admin memasukkan data pegawai ke dalam proses pegawai, lalu proses pegawai mengembalikan info pegawai kepada admin. Yang ketiga, admin memasukkan data pelanggan ke proses pelanggan, lalu proses pelanggan mengembalikan info pelanggan kepada admin. Yang keempat, admin memasukkan data pembayaran ke dalam proses pembayaran, lalu proses pembayaran mengembalikan info pembayaran kepada admin. Pegawai dapat memasukkan data login ke dalam proses login, lalu proses login mengeluarkan info login kepada pegawai. Yang kedua, pegawai dapat memasukkan data pegawai ke dalam proses pegawai, lalu proses pegawai mengembalikan info pegawai kepada pegawai. Yang ketiga, pegawai dapat memasukkan data pembayaran ke data pelanggan. Pegawai dapat memasukkan data pelanggan ke proses pelanggan, lalu proses pelanggan mengembalikan lagi info pelanggan kepada pegawai. Yang keempat, pegawai memasukkan data pembayaran ke dalam proses pembayaran, lalu proses pembayaran mengembalikan lagi info pembayaran kepada pegawai. Entity Relationship Diagram. Di sini yang dimaksud entity relationship diagram yaitu hubungan relasi, yaitu maksudnya yang berhubungan. Misalkan di sini setiap user yang mendaftar di tabel user memerlukan semua user yang ada di tabel pegawai. Lalu di tabel pegawai, hubungan tabel pegawai dengan pelanggan adalah pegawai menambahkan pelanggan yang tidak hanya satu pelanggan saja, tapi bisa banyak. Hubungan tabel pelanggan dengan pembayaran, banyak pelanggan hanya bisa membayar satu pembayaran saja. Yang dimaksud itu pegawai tidak hanya melayani satu pelanggan saja. Misalkan ada satu pelanggan lagi yang datang, pegawai juga bisa memasukkan data pelanggan tersebut. Atau pelanggan hanya bisa membayar satu pembayaran saja. Yang dimaksud itu di sini walaupun pelanggan ini banyak yang menggunakannya dalam satu rumah, tapi tetap satu invoice saja yang dibayar. Itu maksudnya hanya bisa membayar satu pembayaran saja. Terus hubungan antara pelanggan dengan pembayaran, yaitu itu tadi hubungan sekalian dengan hubungan pelanggan dengan pembayaran. Jadi selanjutnya pembayaran dengan layanan, yaitu hubungan antara tabel pembayaran dengan layanan, yaitu tabel pembayaran memerlukan tabel layanan atau tabel layanan memerlukan tabel pembayaran. Banyak layanan tapi tetap membayar satu pembayaran saja, yang artinya di dalam layanan ini tidak hanya satu
jenis dia punya jenis internet saja, misalkan ada untuk televisi, ada untuk internet, ada untuk bisa telepon juga. Demo aplikasi. Ini aplikasinya. Jadi setiap pegawai harus registrasi dulu. Jika dia belum registrasi, dia belum bisa masuk ke aplikasinya. Jadi registrasi, misalkan ini. Misal ini misal begini. Ini emailnya, password, registrasi. Ini kalau dia sukses. Oke, ini dia sukses. Jika dia benar, maka dia akan masuk. Lalu di sini pelanggan. Ini pelanggan baru. Misalkan ini untuk pelanggan baru, kita tinggal tambahkan, masukkan nama, alamat, nomor HP, image atau deskripsinya. Ini pelanggan baru. Contoh. Nah, ini alamat Jalan Mulyono, Komplek Bumi Marina Asri. Nomor HP misal ini, browsernya, fotonya sembarang saja atau ini. Oke, baru sini dibuat deskripsinya itu pelanggan baru. Kalau sudah, simpan. Nah, ini dia datanya tadi sudah masuk. Jadi ini kalau dia ingin melihat dia pelanggan lama atau pelanggan baru. Masuk, baru kembali. Ini untuk mengedit. Kalau ada yang salah, misal di sini ya huruf kecil semua, pertamanya itu harus huruf besar. Pelanggan baru. Oke, update lagi, dia punya foto. Oke, baru update. Oke, udah kita masuk ya. Baru ini untuk kategori. Di sini kategori itu yang dimaksud itu jenis paketannya. Jadi kalau ada pelanggan baru, dia pilih jenis paketannya apa. Atau ada misalnya pegawai ingin menambahkan jenis paketan lainnya, bisa di sini. Lalu ini untuk pegawai. Ini melihat atau mengedit juga. Ini jika ada yang salah pegawainya, jika tidak ada tinggal update. Lalu ini untuk menambahkan pegawai baru. Ini untuk melakukan transaksi. Nah, ini yang tadi saya bilang jenis paketannya apa. Misalkan pertama ini tadi pelanggan baru namanya Zevanya Ninggolan. Pilih paketnya, dia pilih 3GP regular. Biayanya tadi
Misal 350.000. Tanggal transaksinya 2000. Tahun, bulan, baru tanggal. Ini tanggal 19. Deskripsinya di sini itu regular 3GP. Status ini akan disetujui jika di daerahnya benar-benar masih bisa melakukan validasi agar bisa dilanjutkan pemasangan IndiHome-nya. Maka nanti pegawai jika masih ada maka langsung disetujui dan melakukan transaksi. Simpan. Nah, itu tadi. Dan pelanggannya akan bisa menggunakan IndiHome. Dan itu saja. Jangan lupa di logout ya kalau sudah selesai. Terima kasih. Penutup. Kesimpulan berdasarkan hasil dari perancangan dan pembuatan yang telah dilakukan mengenai aplikasi pendataan data pelanggan berbasis web dapat dicapai beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Aplikasi pendataan data pelanggan IndiHome ini dirancang dengan menggunakan framework Codeigniter. Yang kedua, untuk membangun program pendataan data pelanggan berbasis web yang dapat membantu proses pendataan data pelanggan IndiHome dilakukan beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi masalah, merancang konsep, merancang naskah, dan isi. Hasil rancangan tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam program pendataan data pelanggan IndiHome berbasis web. 3. Aplikasi pendataan data pelanggan IndiHome berbasis web ini dapat digunakan sebagai media pengolahan data pelanggan bagi pegawai dan admin yang lebih mudah dan efektif. Saran yang diharapkan dari perancangan yang telah dicapai maupun untuk proses pengembangan mengenai aplikasi pendataan data pelanggan berbasis web di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. 1. Dapat menambahkan menu informasi yang ada pada PT Telekomunikasi pada pelanggan. Yang kedua, dapat menambahkan cara pembayaran secara sistem tanpa membayar secara manual. Sekian dan terima kasih.